lengkap ya. Disiarkan langsung. Tinggal piala MSC yang belum lengkap ya. Oke, kita lihat Bang, dulu udah ya. apa Bang? Udah habis kalah ini. sorry, Bang. sorry. Piala MSC-nya. Oh iya. Iya, Yakin. Yakin. Kalau ternyata ntar tim Spirit tiba-tiba ayo. Ya makanya ini mau dilengkapi kan. Dalam perjalanan untuk melengkapi. Tapi Benar. Onyx dulu lah. Oke, kita bakal Onyx mah melihat. udah tamat MSC. Ya kan udah Belum. lagi. Gue aja sampai lupa. Aduh. Bener. Aduh, nah ini dia. Untuk drafting phase-nya sekarang Team Spirit. Saking banyaknya. Buset. Mereka akan ada Makin di Jelas first pick. tuh. First pick ya. 2019 2023 ya. Iya, OTW ketiga ya. Kali ini Coba. cuman, ya ini Baxia Cici. Box Kumar. Baxia. Number Nah ini nih yang gue kangen kalau sekursi sama KB ya. Tiba-tiba ada suara nyanyi bukan Asun lagi. Enggak, nyanyi. itu soalnya trendingnya seperti itu. Oh. Iya. Kalau ada Baxia katanya Ada lagunya lagunya. itu. Kumar. Apa 1975 ya kalau nggak salah? Wah, Iya, Iya, nanti Nawang. tiba. Iya itu. Ya, nice info ya. Oke, Granger. Kalau Granger lagunya apa bang? Udah. Udah ya? Sedih nih. Oh iya. Sedih. Kok sedih? Kan tembak toy. Oh, nyambungnya ke situ. Ke situ. Nevin ini Mancing ya. dari tadi mancing banget loh Nevin. Nggak kesana. Nevin coba respect lah, Kingdom lagi Nggak kesana. Aku sedih. juga sedih gila. Oh gitu. Iya. Oh. Aku juga sedih banget sebenarnya. Ya udahlah. Aku juga sedih sih kalau sampai Sylvana 0 pick sih di turnamen ini. Jadi kamu berharap Sylvana muncul? Iya dong, sebagai jungler yang sangat-sangat punya banyak pool hero, aku berharap kesana arahnya. Iya. Soalnya Omowa wishlistnya udah kan. Udah, wishlistnya udah. Goni apa Mungkin tahun wishlistnya? depan. Aku udah Kufra. Kufra. Oh iya, barusan. Fra Hero Power. Beneran tinggal Bang KB sih. Tuh, wajar. Wajar. Karena ya anggap gini Nevin, kita kan ngomongin hero yang jarang untuk muncul, Iya. Sylvana. Betul. Coba Nevin lihat deh mobil-mobil sport yang jarang dimiliki orang itu kan emang susah gitu loh buat dimin. Oh, dapetinnya susah. Iya. Masterinnya susah. Gameplaynya juga emang susah sih. Sebenarnya Sylvana Jungle itu susah, tapi dia tuh punya jenis one gratis. Tapi metodenya tuh physical dan magical. Jadi dia sekali Spiral Sterling itu bener-bener kayak bisa rontok armornya dan damage-nya dimasukin ke arah targetnya bisa lebih banyak. Ini Sales Guinevere ya guys. Sedang Sylvana. Sylvana. Kok di otak aku Guinevere ya? Guinevere udah mastering Udah ya. banget. Kalau Sylvana nih. Sylvana tuh emang, tapi aku sempat nanya juga ke beberapa coach kayak emang susah di-execute. Bisa jadi Bisa. jungler. Tapi untuk execute-nya itu kayak itemnya nanggung katanya. Kalau yang conditionnya ya. lebih ribet lah ya. Ya, karena dia juga Harus bukan itu. hero yang diving banget, tapi dia hero yang emang kuat untuk teamfight turtle gitu, kuat banget. Tapi di jungle apa di XP tuh? Jungle dong. Jungle. Jadi tank. Oh. Build-nya tank biasanya. Oke. Tapi Team Spirit nggak punya ya potensi Sylvana, nggak ada datanya. Kalau Gwyn iya, datanya Gini enggak sih. Datanya malah Suyo terakhir aku lihat dari one shot. Game-game penentuan tuh kayak biasa dia langsung tuh ambil hero yang kalau ada turtle dia tinggal soul save retry kabur. Zaman-zaman lagi kuat-kuatnya ya. Iya. Sebelum kena nerf yang Magic Defense ya. Benar. Karena aku merasa Magic Defense-nya ini kayak ya perlu nggak perlu sih. Oke. Lawan matchup-nya mostly kan Hayabusa kan. Betul. Kalau Suyo. Betul. Jadi kalau misalkan dia ketemu sama Magic paling Joy yang ngerepotin. Buat sekarang ya. Kalau buat sekarang ketemu Hayabusa ya masih power sebenarnya. Oke. Ini kita masih menunggu juga ya untuk drafting phase-nya. Tadi sempat ada beberapa yang sudah muncul sebenarnya di awal, tapi sepertinya ada sedikit technical. Dimana untuk sekarang memang ada bisa pause ya di area draft. Room turnamen. Iya, guys. di room turnamennya sekarang udah canggih banget teman-teman. Canggih. Dan kita ketahui bahwa emang sudah bisa pause sambil draft. Sayangnya kita nggak bisa mundurin sampai match RRQ tadi ya. Kalau bisa diulang sih diulang ya. Aku pengen ngulang hari malah. Ulang hari ya. Iya. Terus tuker desos ya. Wah.
Negatif, Bercanda. negatif Bercanda, Gak bercanda boleh nih. negatif gitu dong. Negatif ya. Bercanda nih. Soalnya kan tadi kalian pada bilang kayak gitu. Siapa? Siapa? Kita enggak pernah bilang. Aul yang bilang. Oh, Oh, awal. Aul. Emang Aul iya di meja keset. Coba nanti kita tanya ya Ini Aul ya. aja ya Aul ya. Coba kita tanya kalau emang iya enggak kayaknya Aul. Dia bawa statue itu loh, MSC loh. Oh, iya. Statue. Ah, MSC. M series. M-series ya itu? Itu yang cloud kemarin ya. Cloud ya. Iya. Wah, lihat Niat denger. deh dia bawa kesini. Wah, rame banget ternyata di venue kedengeran. Ini mana nih, Iya, dari benar. Onyx apa dari Team Spirit? Dua-duanya kayaknya bersorak. Ini unik deh kayaknya. Tadi aku lihat sempat live reportnya dari sana. Banyak banget Sonic yang datang juga kan soalnya. Iya. Nah kan Sonic kan kemarin datang, hari ini datang juga. Betul. Ini juga Sonic nih, seberang aku. Iya, Datang juga. benar juga. Datang Nih, ini nonton. maksudnya nih. Cici sama Granger di Onyx. Tapi Cicinya lumayan ngejawab sih Gon kalau menurutku ya buat Baxia seenggaknya. Iya, Dan Moskov ya karena Cici Vengeance jangan lupa. Cici Vengeance ini berani juga ya. iya berani banget ya Moskov loh, tetap Moskov loh ya. Ngambil resiko. Hiko. Berarti setiap ada Cici dia kabur nggak sih, Be? Kecuali emang bener-bener posisi Gon, yang Gon, atau kita belajar dari hierarki gak sih? Rins 3 game main Zuxin enough gak sih dengan Moskov berarti kayak can we find another gameplay gitu buat Hiko? Iritel iya. mungkin. Iya gak sih? kita lihat ya kalau berhasil. Iya, kalau kita lihat berhasil dulu. oke. Ya. Tapi balik lagi nih, Cicinya ngejawab dua orang sekaligus loh. Dia ngejawab Moskov dengan Vengeance, dia ngejawab Baxia dengan Yo-Yo Blitznya dia juga. Iya ya. Menarik sih kalau ngeliat dua pilihan awal dari Onyx Philippines. Tinggal satu lagi nih sebelum masuk dalam banning dan ada Joy ternyata yang muncul. Wow. Ya karena Baxianya kan kemungkinan besar bakal jadi jungle ya dengan ada Badang. Oke. Jadi ya main Joy aja karena Joy adalah hero yang nantinya bisa bikin Wishing Lantern, dia bisa nge-meltdown juga hero kayak Baxia. Cuma butuh apa? Butuh waktu soalnya. Butuh waktu. Butuh waktu. Dan untuk mungkin Oke. nyaingin mobility-nya Baxia memang kencang ya. Cuman at least Joy ini masih bisa lah dash-dashnya cepet. Dan pertanyaan aku satu sih dari Team Spirit. Apa tuh? Siapa yang mau langsung ke arah Granger kalau Grangernya free? Ini menurut aku Grangernya masih sangat-sangat free loh. Mereka masih Sejauh ada ini ya mereka masih ada posibilitas untuk ambil Parsia or Lapu sebenarnya. Lapu Partial. Ya badangnya let's say jadi roamer ya Gon ya. Di sini posisinya mungkin Lapu plus ya Parsia itu yang bisa menjangkau lini belakang. Atau bisakah kita expect malah pick keempatnya Varsha? Yang biasa kita ngeliat, iya biasa kan yang kayak Goni bilang, kalau second pick biasanya last picknya itu buat Super Friends. Tapi di kondisi ini karena butuh, Varshanya muncul duluan. Bisa. Dan masih ya Joy pick ketiga berarti masih King Kong pick ketiga ya. Baru Super Friends pick kelima. Menutup Angela. Menghindari combo Baxia Angela Ya, ya. ini emang ngeri sih kombonya. Wah tebel banget Pak. Tebel banget luar biasa dan itu cuma bisa dihancurkan dengan carry late game. Nah, Carry late game ya. Harus Ingat nunggu ya. ada bintangnya ya terms and condition Syarat ketentuan gitu-gitu. berlaku. karena nggak mungkin dari level 1. Enggak. Nggak mungkin. Enggak mungkin. Iya. Harus late game. Harus late game. Atau prematur gitu ya. Tapi ya sangat situasional lah. Tapi ini Betul. dia satu pilihan banning terakhir dari Team Spirit ya. Tadi kita udah dengar beberapa skenario yang mungkin bisa muncul buat sekarang. Typical hero roamer dan mid laner Let's see. Varsha. Varsha mungkin. Atau ya itu mereka berpikir kayak oh enggak lah pick keempat biasanya bakal ke ini kok bakal ke hero-hero flexnya dijawab gitu. Ternyata Kadita ya. Kadita Yang menandakan bahwa mereka nggak mau ini Baxianya benar-benar bonyok banget dengan adanya Rove Wave, dengan adanya Electrifying Beats. Ini edit lagi aku nggak masalah sih sebenarnya kan. Ya butuh Edit efek lagi. sisi ya. Tapi gimana kalau misalkan nyaman. bawanya malah ke arah dari Tigreal gitu, hero yang bisa Boleh juga. nge-react badang juga menurutku bagus. Boleh juga Tigreal. Lebih ada area of effect yang Atau Chow, berat atau besar. Chow, Chow dan satunya nanti hero yang benar-benar bisa jalan bareng Kimi. Oh iya, tapi harus Mereka ada masih ada temennya Kimi. sih ya. Iya. Midnya ya. Oh, Oke. coach why not? Wow. Wah, Cow ya. Butuh combo sih bener. Tinggal tunggu tadi. tinggal Iya. Kimi last picknya. Kiminya. Dan kita tahu Kimi emang susah lawan Baxia. Tapi kalau misalkan Kiminya main yang kayak Demon Hunter Sword atau bahkan mungkin Glowing One dan Tetap bisa. langsung Holy Crystal itu tembusnya luar biasa Baxia. Makanya udah jarang tuh kita ngelihat kayak Kimi counter Baxia gitu Nah, karena Kalau Baxia bisa juga ngejawab. pasifnya sempat di-adjust kan, yang dimana sebelumnya Baxia ini pasifnya pasti
damage-nya dikurangin segitu. Tapi sekarang jadi scaling. Jadi ya mau nggak mau harus ya farmingnya lebih Butuh cepat, waktu butuh lagi, waktu, butuh waktu Nevin. Oke, nah tapi ya ini nih yang mesti jadi pertanyaan, siapa yang bisa nge-stop nanti ke arah Granger, ke arah Joy, ke Varsha Varsha ternyata. kita expect ya bahwa nanti akan ada di kubu dari tim Spirit tapi bareng sama Arlot, dan aku nggak kaget kayak yang tadi aku bilang kan, aku nggak kaget kalau emang tim Spirit bakal ngotot buat ambil Arlotnya lagi. Oke. Iya, ditambah Varsha itu ngejawab juga lah ya untuk Granger, at least nggak sebebas itu. Cuman sejujurnya ini Selena oke nggak sih? Selena? Oh, udah di ban. Ya, Aku tetap di awal ya. aku tetap di Kimi Di sih. Kimi ya. Iya. Soalnya ngeliat Varsha tuh kadang-kadang tuh auto Selena gitu loh, apalagi Super Friends ya. Cuman karena udah di ban ya boleh Kimi lebih continuous damage juga, lebih Atau kalau emang mereka mau main single handed carry, mereka main Matilda mid lane. Wih. Gimana kita bisa melupakan hero power dari Super Friends itu sendiri ya? Iya juga. Karena udah ada 2-3 hero tank bahkan dari tim Spirit. Luoyi ya sangat-sangat memungkinkan untuk muncul, dan ya confident banget lihat Super Friends ketika dapat Luoyi. ready banget dan bisa ngerespon split push potential yang dibuat oleh Moskov. Wow. Oke, ini dia untuk game perebutan match point yang bisa mendekati ke 3 poin terlebih dahulu. Dan sekarang kita akan langsung saja kalau gitu menyerahkan game yang ketiga kepada casters yang bertugas, ada Papulung dan juga Au. Yep, sudah masuklah kita ke game yang ketiga. Skor sejauh ini masih 1 sama, dan siapakah yang akan match point terlebih dahulu? Oke, satu harapan dari non Southeast Asia team ya. Yep. Tim Spirit yang tersisa dari EECA. Karena kalau misalkan nih, ya asumsi EECA yang masuk nih berarti semifinalis 4 negara beda loh. Iya, beda-beda. Beda-beda ya. Oke. Tapi pastinya juga kalau kita ngelihat dari Onyx Philippines yang mereka nggak gentar loh. Fanny win rate-nya jelek tetap dipakai Tetap dan pakai. menang. Kalah sih tadi, cuma maksudnya tapi sempat menang. Sempat menang Dan sekarang kemarin. Luo yang udah dilupakan juga untuk masuk ke prioritas mid lane sekarang kembali digunakan. Oke. Sekarang antara Joy dan juga Baxia nih ya. Kita lihat nanti bagaimana pertempuran yang terjadi. Ya ini salah satu hero power juga ya buat King Kong pastinya. Tapi untuk melihat secara power hero nih agak sedikit harus lebih hati-hati nih. Sunset Lover dengan Varsha dia menang range harusnya dan juga one shot dengan membawakan Bisa. ke arah Baxia. Oke, Brusco mau nggak mau flicker di awal. Itu dia movement yang bisa dimanfaatkan dari adanya Shield Unity. Bisa rotasi cepat dan Brusco oke, walaupun flicker ke trigger gak masalah, dia masih punya HP juga untuk kembali memberikan tekanan terhadap pemain-pemain dari tim Spirit. Nge-screening lah minimal. Yap. Sementara King Kong masih fokus tuh bisa melakukan farmingan terlebih dahulu. Purple buff sekarang yang dituju dan mungkin bisa menyeberang ke area dari monster jungle tim Spirit. Wah ini Kelra landingnya kuat banget loh. Udah 2 game yang kita lihat Hiko bener-bener gak dibikin berkutik. Kalau level Hiko maju. Yap. Lihat Kelra, Rondo tadi berhasil menggocek. Sementara itu Sawo mencoba tadi masuk ke dalam area dari jungle sendiri, tapi malah bertemu dengan adanya pergerakan yang dimiliki oleh King Kong. Hampir saja bisa diamankan, sementara sekarang King Kong masih berhasil kabur. Tapi Kelra, flicker sudah dikeluarkan. Di-crack habis-habisan dan Kelra yang menjadi korban. Iya, yang akhirnya ngebantuin juga ya untuk one shotnya itu dia rotasi cepat yang bisa dibawakan. Sehingga akhirnya efek stun ngebuat dari Kelra yang udah flicker pun gak selamat. Yap, itu dia. Ada Brusco tadi yang memberikan gangguan sedikit tapi mundur kembali tempat yang lain. Kirk. Ada 2 player bersembunyi di dalam rumputan. Kid Bomba sudah menunjukkan posisinya. Yap. Oke. Kali ini walaupun memang dari segi point kill masih dipegang sama tim Spirit, tapi keadaan sudah cukup terlihat sengit sekali. Onyx Philippines, Brusco yang masih mencari informasi area turtle masih tertahan di level 3, tapi King Kong Oke, King Kong mencoba untuk bisa maju. Tapi apa yang terjadi? Kid Bomba tadi udah mengeluarkan satu fist crack yang dia punya dan retribusi begitu baik. King Kong selamat. Kirknya berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Ada beberapa player mencoba untuk bisa mengejar dan Carol untuk sekarang masih free di bagian belakang, tapi one shot terlalu kuat, one shot terlalu tebal. Mencoba tadi Brusco untuk bisa menendang ke arah satu player tapi belum bisa mendapatkan ke arah satu pun. itu dia pasif duality yang dimainkan oleh Super Friends, bener-bener membuat apa yang diinginkan sama tim Spirit itu buyar. Dan juga masuknya King Kong menyelinap ke area dari turtle tanpa ada yang bisa menghentikan, karena tadi kalau kita intip Kit Bombanya ada sedikit miss ya, Ya. dari face cracknya juga ya. Tadi fist crack depan umum deh tuh. Depan umum. Jadi bahan tontonan doang kan tadi. Ih, apa nih gitu. Tapi akhirnya ngebuat dari King Kongnya free banget untuk masuk dan rep tree-nya on point. Ngebuat dari Onyx Philippines mereka punya
keunggulan tersendiri. Apalagi ngelihat dia di bara bottom lane ya. Walaupun Hiko tadi secara early-nya laningnya tertekan, tapi setelah dibantu oleh one shot ke arah bawah, Hikonya udah 1-0-1 nih. Iya, akhirnya bisa lah. Bisa ngelawan lah seenggaknya. Oke, mendekat. King Kong sekarang sendirian. Digocek, what? Gitu dia. Oke. Buset deh, Hero power. Cristiano King Kong. Iya, BA kita nih di sini. Ngebut banget kan. Oke. Tapi Hiko yang walaupun memang udah mulai ada sedikit perlawanan yang kerasa, tapi ya hati-hati juga, jangan lupakan selain rotasi cepat yang bisa dibawakan sama one shot. Wah, ketabrak. Super Prince tertangkap basah, tapi Flicker tadi masih sempat untuk bisa menyelamatkan hidupnya, dan Brusco berusaha untuk bisa masuk ke dalam area dari outer yang ada di area mid. Dan King Kong. Sunset Lover tidak selamat, final slice pun tidak bisa memberhentikan King Kong. Yes, King Kong bener-bener masuk di waktu yang tepat. Dan akhirnya on point untuk dapetin poin kill. Even dari Feeder Eye Strike tidak membuat dari Sunset Lover bisa selamat. Waduh, Genius One tuh langsung. Selesai sudah Genius One-nya. Dan Keora udah melakukan cut wave juga untuk bisa menangin jalan harusnya untuk kebantu dari segi team fight nantinya. Tapi Onyx Philippines setup mereka sudah mulai terlihat ke area turtle. Yap. Masih ada satu gold crab dulu yang diamankan sama Kelra. Monster jungle lagi yang akan diambil. Sementara Hiko masih ada di bawah. Turtle belum menjadi milik siapapun. Oke. 1v1 di arah bawah juga kayaknya sudah diselesaikan ya, mundur Yep. aja pilihannya. Nah itu dia King Kong yang mulai mendekat untuk kali ini. Ada pergerakan dari Kid Bombay tidak kuat lagi, tadi dia tepat berbeda, tapi Turtle-nya berhasil diamankan oleh one shot. Kirknya mencoba untuk bisa menggocek pergerakan yang dimiliki oleh Sunset Lover tadi yang mendekat ke arah tubuhnya. Oke, berarti satu tukar dengan banyaknya juga keuntungan yang bisa diambil oleh, dan sekarang diversion. Oke, Hiko ketahuan sekarang. Yap, dan itu minusnya juga untuk Loi sekarang ya, tapi Sunset Lover Waduh. hilang di tangan King Kong. Walaupun ada wings by wings, tapi itu gak ready seperti untuk Sunset Lover, apalagi dia membawa Purify. Jadi nggak bisa benar-benar kabur secara pasti. Sulit banget mau kabur dari King Sulit. Kong ini. Lihat tuh. Berat ya, mau flicker. Dia bagus banget efektivitas dari tiap skillnya itu loh. Jadi dia bisa ngedes kemanapun gitu. Yap. Sampai aja tujuannya. Oke. Dan di area bottom lane terjadi keramaian. Keora hati-hati, udah selesai dengan Sky Piercers-nya lo sekarang. Yap. Wih, saling menggocek tadi. Brusco. Tapi karena memang, wah ini diversion lagi nih. Oke, pindah kemana? Enggak. Sendirian tuh pindahnya. Oke, Super Prince. Ada Fist Correct tadi juga, Fist Break yang dikeluarkan. Sementara sekarang ada Final Slash yang terlihat tidak korek karena siapa. King Kong pun hadir guna untuk bisa menghantarkan damage tambahan. Ya tadi Spirit of Generation-nya kenal loh ke Super Prince. Yep. Tapi langsung react dengan Dispersion Rotation yang akhirnya ngebuat adanya Spirit of Misery juga ngebuat dari Hiko-nya bisa follow up lebih lagi untuk damage yang bisa disumbangkan. Dan akhirnya memilih untuk mundur saja. Nah, ini respon dari Super Prince cepat banget sih. Ya. Gercep. Adem lagi tuh. Adem. Tapi respon yang dilakukan tadi juga dia pindah kayak gitu cukup kaget juga. Mungkin karena ada temannya di tengah kali ya. Aman gak tengah? Aman. Aman. Soalnya kayak sekarang kan Loi udah kelihatan nih kalau dia lagi motele kan. Jadi awareness-nya makin tinggi. Betul, tapi pindahnya kemana kan nggak tahu. Nggak tahu. Itu dia. Iya, One cuman ancang-ancangnya aja. Tapi kan Ancang jadi lebih aware aja gitu. Oh ini motele nih kemana nih, jadi lebih main safe. Ya bahasanya lebih overthinking lah teman-teman. Kemana nih? Woi pindah tuh dia tuh. Kemana ya? guys? Kemana ya? Oke, dan berhasil tadi menendang seperti Jakara Sawo. Tidak selamat, bahkan Sunset Lover menjadi korban yang kedua di Spirit of Destruction. Numpang lewat tadi bang, makan bang. Sakit banget, sisa Hiko sendirian. Alright. Dan Hiko harusnya hanya bisa menukar turtle yang akan diambil oleh Onyx Philippines menuju ke arah bottom outer turret. Dan ini dia answer replaynya, Montage, Flicker, The Way of the Dragon, yang dikombinasikan oleh Brusco di follow up dengan begitu baik, dan dibukanya Feeder Eye Strike dengan keadaan yang steady dari standard Sunset Lover. Ini langsung ditabrak, dan duality pasif yang dimainkan oleh Super Frenzy membuat gitu ekspresinya. Tuh kakaknya gergetan tuh. Iya. Gitu ya kalau ada suaranya gitu. Iya. Siapa tadi? Kak Rohaya tadi kalau nggak Bukan salah mas, nama. Miss, ini Miss. Rohaya. Roh halus lu. Oke, tapi untuk Neneng sekarang, apa? waduh, dilanjutin. Brusco nih waspada nih, dia montage-montagenya bahaya lagi nih. Yep. Dan King Kong nggak ada stopper secara pasti, walaupun kalau secara teori biasanya Joy ini PR loh ketemu sama
badang. Iya. Mudah tercancel. Tapi ini enak Aman banget. aja. Dari tadi enak banget dash yang dia lakukan. Dan sekarang pertempurannya kembali terjadi. Brusco menendang Hiko ke arah yang tidak seharusnya. Tapi Curtain Call kali mengikat karena 2 player. Ada dalam keadaan yang begitu terancam. King Kong mencoba untuk bisa masuk. In and out yang begitu indah dari King Kong. Soalnya Hiko flicker sih tadi agak sedikit jadi miss posisi juga ya. Yap. Tapi outer middle turret juga sekarang hancur. Kurt dan one shot yang menjadi pertukaran nyawa dan bawahnya terbengkalai dari tim Spirit. King Kong benar-benar bisa memakan banyak banget resource. Yep. Wave minion, jungle lawan, jungle dia sendiri. Terlalu superior dan 404. Wow, ini menandakan King Kongnya untouchable. Enak banget King Kong nggak kesentuh sama sekali tadi. Iya, secara teori kan ini Hiko, Spear of Misery ganggu. Sawo, Father's ganggu. Kid Bomba Ganggu semua. Ganggu Itu padahal semua. Hero ganggu untuk King Kong loh. tapi dia bisa menyelinap masuk secara leluasa gitu. Iya. Kayak sebelum main dia digemokin badai apa ya. Jadi kan licin. Nggak kena. Nggak kena. Berlebihan mas. Iya. Oke. Tapi untuk di 5 detik ya. Nah, siapa lagi nih korbannya? Webs berhasil tadi mendapatkan karena dari Kid Bomba dan tidak bisa bertahan. Kena 2 letih nggak gerak. Ya, Dieksekusi pakai Sky Piercers. kena tendang pinggangnya tadi. Kena peluru. Iya, banyak dah. Kalau Visum lu bingung itu. Banyak banget ini. Otopsi ribet ya. Iya, diapain aja sih Mas? Oke. Dan Lord Free untuk Onyx Philippines untuk saat ini diversion. Pindah. Wah ini tahu banget soalnya pasti Hikonya ke atas. Ya. Dan untungnya respon dari Hiko untuk langsung mundur menjadi keputusan yang begitu baik. Terlalu berbahaya Joy sepertinya. Apabila ada di tangan kayak King Kong. Sebenarnya hero-hero nyaman semua lah Brusco. Pakai cowoknya hero power juga. Super Friends. Hero powernya juga. Hero power semua. Iya. Dan sekarang Lord sudah mulai memasuki line of down melalui jalur di atas. Tim Spirit mereka masih punya semua inner turret. Yap. Ini bisa dibilang ini gimana ya? Ini adalah salah satu cara kita menggunakan dan juga diperlihatkan sama King Kong ya. Apa Cara tuh? menggunakan Joy dengan baik dan benar. Ya kan itu salah satu hero power dia banget ya. Di depan dari seluruh orang yang bisa mengganggu loh. Di depan dari hero-hero yang mengganggu dia loh. Ada efek stopnya ya sebenarnya. Iya. Kok bisa gitu loh? Tapi memang di enable sama teman-temannya juga nggak sih? King Kong yang Betul. akhirnya masuk secara Jadi leluasa. dihilang-hilangin gitu kan. Iya, di distract lah, Iya. di trigger lah, dan akhirnya Berarti- King Kong timingnya Di luar dari individunya berarti as a timnya juga luar biasa gitu. super family. Super family. Itu dia. 100? Enggak mas, Enggak ya? enggak tuh survei enggak? Enggak Iya, dong. enggak. Di bottom line inner turret sudah mulai akan dicicil kembali. Oke. Di bagian bawah. Nih, Kirk yang kelihatan di luar, King Kongnya mundur lagi di level 15. Ya ini Hiko aman sih, dia 102 juga ya, belum terpick off sama sekali. Trinity attack speednya juga udah selesai. Tapi kurang inisiator berarti. Oh, udah Wave Yap. Dragon. Oke, Sawo sakit banget dan efek duality Wow. tadi membuat Sawo pun lenyap seketika, one shot balik arah. Wait, pindah tepat. Kelra, damage. Satu dan Sonata 1 bar. Itu dia. Karena memang udah terlalu banyak juga tabungan dari Kelran dari segi itemizationnya. Super Prince ada Federized Rank, dia santai di dalam. Cuek ya. Cuek. Karena fokus kayak tadi kepecah kan, mau Super Friends apa mau clear. Iya. Kalau misalkan Super Friends-nya tadi yang ketetes, inner turret yang hancur. Ini ngeri banget. Ngeri banget. Semuanya udah mulai kuasai oleh Onyx Philippines untuk saat ini. Oke, benar-benar Oh. zigzag pelan-pelan tapi Iko kehilangan begitu banyak SP di dalam tubuhnya. Bahkan untuk sekarang ada 2 in total dari tim Spirit berbanding dengan King Kong yang menjadi korban lewat sebuah aksi barusan. Wow, dan akhirnya Hiko untuk pertama kali dapetin poin Death dan Sunset Lover. Dalam keadaan yang tidak baik-baik saja digocek. Yap. Masih selamat. Masih selamat loh itu Kirk ya. Oke, tapi karena memang fokus dari Sunset Lover adalah coba untuk nge-clear wave minion saja. Onyx Philippines, mereka hadir dengan begitu mengerikan dan siapapun yang terkena dengan adanya dua Dragon, ini siap banget follow up-nya. Ya. Super Friends, Kelra, 2 itulah yang selalu ada. Dan selalu 2 letihnya nih, gila banget Iya, sih. posisi dari Super Prince yang emang gak kesentuh juga dari tadi kan. Iya. Jadi selagi dia gak kesentuh, yo wes. Dan Super Friends kayak dia kayak Luo itu kadang burstnya nggak terlalu instan kayak Varsha yang bener-bener ya. Iya, tapi kan ngeganggu buat pejalan-pejalan kaki ini loh. Itu dia bikin kita menempel. Iya, kayak trotoar tapi dilewatin sama motor loh.
Kan ngeganggu Iya, 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 iya. ngeganggu Oh, pejalan kaki. ngeganggu Benar, pejalan benar, kaki kan. benar. Makanya kalian kalau naik motor jangan lewat trotoar lah. Yang dagang juga kan kadang ganggu. Iya, ganggu jalan kaki, woi kocak. Oke, dan sekarang waktunya kita lihat lagi. Ada satu lawan yang berhasil langsung diamankan. Walaupun kaknya pun tumbang dari tersebut, tapi double kill berhasil diamankan oleh Kelra. Berpindah tempat karena tadi ada Spell of Destruction. Super Prince masih berusaha untuk bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Dan Hiko terjebak. Ada satu pergerakan tadi terlihat dari King Kong dan mulai gedes karena dalam, tapi King Kong berhasil diamankan dengan satu Spell of Mystery yang begitu baik. Bahkan sekarang Kelra, WON ditembakin dan Nico masih bertahan. Oke, dan bahkan Super Prince HP-nya udah low banget. Tadi dia diversion. Buset Kelra. Flicker, what? Bang, ampun bang. This is the gold standard. Bang. Kelra, bayangin standarnya aja segini. Bang, udah bang. Gimana? Bang, dia flicker dan Sonata. Dia di Ya, karena memang seluk-beluk dari Granger udah terkalkulasi dengan matang ya. Dia tahu banget perhitungan damage yang bisa disumbangkan. Walaupun bottom lane dengan adanya Lord masih bisa sedikit di-clear juga, tapi hati-hati diversion ini yang ngebuat akhirnya tim Spirit mereka agak sedikit sambil jalan mundur. Yep. Oke. Nah, Defect Duality lagi masuk. One shot ditembakin. Waduh, dicicil habis loh. Bocor halus. Bocor halus. Bocor halus. Tapi sebadan. Bukan bannya doang ya. Iya. Sebadan. Oke. Dan masalahnya juga King Kong bener-bener belum terlalu yang bantuin ngacak-ngacak sih. Ya. Nah, stucknya udah 80 tuh letalitynya. Stucknya Gimana nggak bonyok ini one shot ataupun siapapun yang kena dari inisiasi itu bakal bisa instan banget. Yep. Dan masalah Kelanya juga susah banget buat di pick off. Terlalu jauh posisinya. Ya susah mau ngedeket juga kan karena Kelra dengan damage dia yang kayak begini gitu. Dideketin malah kita yang tersakiti. Iya, nggak bisa. Gak bisa. Terlalu berat Cuma ya. setidaknya Hiko pun sekarang udah stabil ya. Oke. Nah, ancang-ancang Brusco nih. Cang-cang nih. Enggak. Enggak ya? Pindah bareng-bareng gak sih? Enggak ya, belum ya? Oke, Federal Strike. Ih. Nggak connect karena siapapun. Nah ini tapi Kelra kena satu kali tetes, lihat. Ya. Itu udah langsung hilang setengah. Main, tapi balik lagi. King Kong, tuh. Ini Cara-cara dia untuk mempermainkan psikologi seorang itu loh. mengancam teori ancaman ya. Nih gua ngedes nih, tapi diem. Habis itu ngedes lagi. Enggak, ayo gue mau maju apa enggak gitu kan Iya. pertanyaannya. Kalau gue yang digituin udah gue. Oke. Di saya tim gue bang nggak apa-apa gitu. Sama panitia. Forfeit. Nggak mau main lagi. Tapi apalagi nanti kalau misalkan dari King Kong yang kalau punya Winter ya. Ih, susah banget, susah lagi kan. Dia masuk, dia Winter, siapa yang akan ditendang, tapi duality-nya kembali hadir. Coba lihat tuh King Kong tuh. King Kong mau masuk lewat belakang nih bau-baunya nih. Iya, dan Super Friends ini lagi mau coba untuk ancang-ancang diversion, tapi belum terlalu terburu-buru sepertinya. Kembali dari tim Spirit, mereka harus kembali mendefense adanya base turret yang udah kecicil sedikit demi sedikit, terutama di bawah nih. Karena lengah dikit, ini teleportasi. Nah, pindah nih. Dah. Kenapa Final Slash ditinggal? Bye-bye. Ditinggalin. Sedih banget. Habis kenapa Final Slash ditinggalin? Bang, kipas saya buat apa Kayaknya nih? dia tahu sih bakal mau ditabrak. Yap, Makanya tadi langsung diversionnya mundur kan. santai aja lah, masih bisa pulang kita. Setenang itu ya? Itu makanya. Kok bisa gitu loh. Ini gitu. Ah, gitu. Pusing nih. Oke, Onyx Philippines. Mereka sudah menguasai area river di area lore-nya juga. Tapi Sawo akan mencari informasi. Oke, The Kirk pasang badan, mencoba untuk bisa ngebadanin ataupun ngebuat sebuah barricade. Hey, ada Spirit of Destruction, terlalu cepatkah? Kalau dia nggak berpindah tempat sekarang mungkin akan ada waktu yang terlambat, tapi ini waktunya. Ada Hiko di dalam pertempuran final satu dikeluarkan King Kong yang disenjata banget, tapi King Kong yang berhasil diamankan di depan di mana Super Friends untuk sekarang pula semakin lama sangat cepat dan sawahnya pun lejam. Sementara Kirknya masih berjuang untuk kehidupannya. Kirknya mendapatkan lagi karena satu region SPS sangat besar di mana Fist Break dan juga Fist Break harus dikeluarkan Kerranya. Nembakin ke segala arah. Siapa? What? Ada portal yang terpecah dengan stucknya baru. Kelra bergabung untuk kali ini. Dan ternyata hilangnya Kid Bomba dan Sawo membuat dari tim Spirit gak bisa lanjut ke arah lore. Tapi dikejar. Waduh, dikejar lagi tapi sekarang ada pergerakan dari Kelra yang emang benar-benar diperhatikan oleh Hiko dan juga rekan-rekannya. Begitu baik Spirit of Mystery. Terutama untuk Spear of Destruction yang akhirnya dibuka juga dan Feeder Eye Strike. Itu on point banget. Oke, lore terbuka untuk tim Spirit.
Dan diversion. Oke, mau pindah beneran. Ini Super Prince maju dan dikocak down, tapi terjatuh. Malah one shot menjadi korban. The real Onyx PH, the one and only. Benar-benar begitu banyak Naon eta? ilmu yang diberikan, ditonton, dan seperti apa ini, wey? Sepersekian detik diversion mengubah segalanya. Hadirnya King Kong juga yang dikirim bersama dengan Super Prince. No free lord untuk Team Spirit dan keadaan berbalik lagi menjadi milik Onyx Philippines. Diversion again. Oke, the best teleport moment mungkin selama ada di MSC kali ini. Dan the best mungkin kesempatan yang diambil oleh Joy untuk bisa memperebutkan karena Lord tersebut. Mereka hampir nggak dapet tapi dimajuin lagi nih apa? Wah, ini decision. Baik, buset, ditendang langsung dan Kid Bomba yang langsung merasakan akibatnya. Kid Bomba masih berhasil selamat. Ada pergerakan di mana sekarang Federal Extract langsung dikeluarkan pula. Mereka berusaha untuk bisa mundur dan juga mengkunci ke arah saat Federal Extract tersebut. Oke, base turret top lane harusnya akan menjadi target berikutnya sembari menunggu Lord yang hadir di arah bottom lane. Oke, itu dia Air Concil yang dikeluarkan. Sementara Brusco sepertinya akan pulang terlebih dahulu atau memang mau mencoba kembali. Tidak ternyata. Tidak ya. Harusnya memang agak sedikit bahaya untuk memasuki ke area defensif dari Team Spirit. Apalagi mereka masih utuh juga dengan kelima pemain mereka. Lord memang masih bisa ditahan, tapi masalahnya sekarang base turret sudah tidak ada sama sekali untuk Team Spirit. Itu akan menjadi sebuah PR besar terutama untuk di top lane-nya. Karena bahayanya adalah team fight dari Kelra yang tidak tersentuh. Walaupun sempat ke shutdown sehingga akhirnya stack lethality-nya ini berkurang. Tadi udah full 80, sekarang sisa 56, tapi tetap dia bisa sangat-sangat menjaga dirinya sebagai eksekutor nantinya. Gimana ya? Ini kita kayak nih, kalau Granger begini ya. Posisinya di sini. Posisi di sini. Kalau Nah. Joy begini ya, gitu. Kalau pakai Luyi begini ya. Buset nih tadi loh. Pakai Chow juga nih. Semuanya dikasih tahu kita. Kayak Kid Bomba. Oke, King Bomba. Dan King Kong melihat dari kejauhan, balik lagi King Kong. Momentum yang itu tuh orang terintimidasi tau. Asli. Digituin kayak begitu tuh. Ini mau maju apa enggak sih? Iya, Awas, Joy kiri. makanya ini Sunset Lover dikejar. Tapi sekarang coba lihat ada satu Winter Crown di dalam tubuh dari Sunset Lover dan juga dengan Immortal begitu baik tadi langsung dikeluarkan. Tapi sekarang King Kong pun udah Immortal dalam tubuhnya Winter Crown. Dan King Kong pun tidak selamat tapi pertempuran terus terjadi. Bahkan terlihat Sawe masih selamat. Ada Fist Crack tadi terlihat pula di dalam air tersebut. Berpindah tempatkah sedikit lagi dan selamat sepertinya. Oh, tapi Kirk-nya tumbang. Walaupun udah ganti karena Immortal, tapi tetap bisa dikejar oleh Hiko. King Kong yang memang coba untuk mengejar ke Sunset Lover, tapi pergantian item cepat itu dia menjadi sebuah jawaban. Winter, Immortal, dan backupan dari rekan-rekan Team Spirit yang akhirnya bisa mempunish King Kong. Lord Evolve di menit ke-21 sudah terbuka. Waduh. Tapi bagus banget ya. Dari masing-masing player juga dari mekanikalnya juga kita lihat barusan ya teman-teman ya. Perubahan-perubahan itemnya begitu indah tadi, begitu begitu smooth tadi. Dari Immortal ke Winter Crown. Mereka mencoba, tapi sekarang Lordnya. Ah, udah seperti sedikit lagi. Apakah mereka bisa mendapatkan karena Lord? Karena Team Spirit punya kesempatan yang sangat-sangat besar. Sementara sekarang Brusco mencoba untuk bisa mengusir Sawo jauh lebih ke belakang dan Sunset Lover masih ada Immortal dalam tubuhnya. Tiga pendekat hampir saja bisa mendapatkan ke Lord tersebut. Tapi pertempurannya tidak bisa dielakkan. Kehilangan dari Immortalnya. One shot bisakah dia selamat? Tidak bisa. Kick masuk dari belakang. Bahkan ada Federation langsung dikeluarkan begitu saja. Sunset Lover masih ada Immortal. Oke. Lord memang menjadi milik dari Team Spirit, tapi mereka kehilangan 2 pemainnya dan menyisakan 3 saja. Apakah ini akan dipaksa oleh Onyx Philippines? Oke, Lord mungkin sepertinya akan bergerak ke arah atas, tapi Wave Minion masuk dan membuka kemungkinan untuk Onyx PS bisa menutup game ini. Oke, karena di detik ini pun Lordnya hadir di arah top lane. Tertancap Kirk. Oke, tertancap dan Kirknya masih ada Vengeance. Ada satu lagi hal yang begitu tidak dilakukan oleh Team Spirit. Kirknya down. Yap, Spear of Destruction yang akhirnya menjadi eksekutor untuk Kirk bisa tumbang. Tapi Lord Evolve masih bisa ditahan dengan begitu baik oleh Onyx Philippines. Buset deh, Lord Evolve itu. Iya, udah bisa langsung sisa 6.000, bahkan sekarang dari HP-nya juga. Walaupun masih ada ya. Hati-hati, ini ngebuat akhirnya nanti dari segi wave minionnya tetap imbang. Karena super wave minion juga yang keluar selama Lordnya masih ada. Oke.
Ini tim ECA segini besarnya loh perkembangannya. Iya, mereka pede banget. Gokil. Dan mereka pede banget. Mereka tahu kayaknya power mereka seperti apa. Dan Lord sekarang sudah akan kembali terkawal. Yap, Sunset Lover pede banget. Ada Feather Strike dikeluarkan. Mungkin target mereka adalah untuk bisa mendapatkan ke arah satu best yang ada di bagian atas. Tapi sedikit lagi mereka berusaha untuk bisa mempertahankannya. Hiko mundur sedikit dengan attack speed yang sangat tinggi. Yes, base turret bisa, tapi hati-hati. Wave bawah ini kedorong. Diversion, kita pernah ngelihat gimana diversion dari Super Friends ini yang akhirnya membawa kemenangan untuk mereka. Betul, nah pindah dulu. Ada one shot mencoba untuk bisa mengejar. Ada Super Prince yang memang sudah di rotor tarik dari mid. Sudah berhasil langsung dihancurkan. Dan mereka sekarang dalam tekanan dimiliki oleh pemain-pemain dari Spirit. Oke. Keadaan berbalik, Federal Strike kembali terlihat. Federal Strike dan sekarang apa yang terjadi? Brusco-nya mulai maju, tapi ada efek duality di bagian belakang. King Kong yang mencoba untuk bisa masuk tapi terlalu dalam. Damage begitu menyakitkan. Kid Bomba beserta dengan rekan-rekannya, mereka terpisah semuanya. Sawa masih ada Vengeance. Kid Bomba kembali mundur guna untuk bisa memberikan backupan kan, tapi ternyata selamat semuanya. Selamat semuanya dan gak ada yang tumbang dari tim Spirit. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan setidaknya base turret, tapi defensif yang ditunjukkan oleh Onyx Philippines begitu kuat ya. Semuanya nempel, semuanya kena pasif duality. Waduh, Walah, dan sekarang ada Lord tuh. Lord Evolve 2.0. Yap. Oke. Apa yang terjadi sebenarnya di antara pertempuran di game ketiga ini? Walaupun gold udah bergulir buat tim Spirit, tapi ini nggak jadi pengaruh karena udah 24 menit. Yap. Dan secara objektif, Onyx Philippines sangat unggul karena mereka udah ngancurin 3 base turretnya. Waduh. Oke, pertempuran lagi dari Lord. Akan seperti apa? Uh, Ini Lord Evolve Jilid 2 ya. ya jilid 2 ini. 2.0 ya. 2.0-nya nih Ya, udah. upgraded. Oke, tapi ngelihat wah. Wey, 3 orang dalam rumput ngapain tadi ketahuan semua. Oke, tapi tim Spirit mereka harus jalanin atas bawahnya loh. Yap. Hati-hati. Spirit of Destruction-nya juga udah dibuka. Super Friends HP-nya udah mulai gak ada. Apakah recall akan menjadi sebuah pilihan yang tepat? Atau tetap bergulat di sana? Yap. Karena bahaya loh Super Friends. Nah, Konsil akan seperti apa? Tidak ada apa-apa di dalam rumputan tersebut. Sementara sekarang ngecek aja Dan tarik ulur. Kita akan melihat ya kemampuan dari tim Spirit untuk bisa menarik ulur Lord ini seperti apa. Karena kita tahu tim-tim Filipina untuk kating Lord dan sangat-sangat kuat. Iya. Itu udah skill aktif dari lahir udah itu. Bawaannya. Udah bawaan lahir udah Bawaan kayak lahir. gitu. Bawaan lahir kalau di Filipina gitu. Jago kating di Lord. Lord dance-nya. Iya, Lord dance-nya. Yap, dan ini udah kelihatan banget gak terlalu terburu-buru. Oke, sedikit lagi, 2 bar lagi, Federal Strike dan Spirit of Destruction sekarang gak kena. Tapi untungnya Hiko udah mulai mendekat. Ada Kirk yang tertabrak. Bahkan tadi konsen terdengar. Bahkan untuk sekarang coba lihat Brusco yang di depan berbeda. Mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Hiko. Bisakah Hiko bertahan? Tapi Hiko dikerek habis-habisan. Dan masih selamat. Malah King Kong yang down. Sawo aja flicker. Sawo aja berhasil survive. Alright, tapi tim Spirit mereka harus fokus juga karena ada Super Waduh. Magician yang mencicil base mereka. Wait, Dan Lordnya di reset. Oke, Lord di reset. When minion masuk, Sunset Lover pulang. Tidak bisa. Mereka terintimidasi oleh Wave Minion. Dan harusnya ini akan menjadi game terpanjang selama MSC 2025 kan? Ini 26 menit. Ada sih pernah 30 kalau Ada nggak salah. 30 ya. Selama di knockout ini yang paling panjang sejauh ini ya. Waduh. Oke, tabrakan kembali terjadi karena konsil. Oke, Sunset Lover mengejar tadi ke arah Super Friends. Friends-nya selamat, tapi one shot. Melihat dari sisi yang berbeda. One shot. Wah, selamat lagi. Mau nangis lihatnya. Bayangin, dia udah flicker, dia kena Cyclone Eye. Ternyata dia sempat mengeluarkan diversion. Wah, gila. Bentar, buka jas dulu ya. Bentar teman-teman. Mode Inspire ya Pak Pulung ya. Iya, udah berasap ini saya ya. Oke, Brusco tertangkap basah di atas, dikeroyok, kehilangan immortal. Tapi lihat Kelra di bagian bawah. Akankah ada sebuah pengalihan isu di tempat yang berbeda? Karena untuk kali ini ada perpindahan tempat kah? Ya, dan bahkan Brusco-nya nggak tumbang, Pak. Kok bisa? Brusco-nya dia masih bisa kabur. Mendelay waktu sebanyak-banyaknya, memberikan distraksi juga sementara dari Kelra-nya bergerak ke arah bawah. Tidak ada yang tumbang. Bayangkan menit 27 itu waktu spawnnya. Berapa detik? Gimana ya? Bisa 80 detik kan harusnya. Iya. Waduh. Oke, nah ini Lord yang bener-bener Keren. disabarin banget. Sabar banget mereka. Gak buru-buru. Lordnya nanya, ini gue sebenarnya apa sih statusnya bang? Gue mau diambil apa enggak sih?
Mau apa enggak? Iya deh Jangan tadi. mau yang enggak loh. Gue ditarik ulur mulu deh tadi. Ini Lordnya masih bingung nih ya. Tapi case lagi ya yang ingin dilakukan oleh Onyx Philippines. One shot yang mencari informasi. Oke. Nah, lane bawahnya tapi Hiko-nya Rico ada Nah, pindah. Hiko, ini. Hiko selamat. Oke. Yang main 10 orang di sana yang gregetan, yang deg-degan kita yang di studio ini coy. Semuanya yang nonton juga udah ini menit 28 dan mereka masih benar-benar saling menarik ulur. Yap. Tinggal gimana caranya terpancingnya salah satu dan fokus ke arah player dulu. Oke, dan Kirk masih bisa kabur. Sementara sekarang ada King Kong di bagian belakang, tapi Hiko pun hadir. Agak terlalu berbahaya dengan Vengeance yang diaktifkan. Kirknya pun masih ada Immortal. Kirknya bisakah dia menyelamatkan diri? Tapi Kirknya udah gak bisa. Maka untuk sekarang terlihat ada Brusco tadi bersembunyi dalam rumputan. Mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah dari Hiko. Bisakah Hiko menyelamatkan diri? Tapi ternyata untuk kali ini King Kong mendapatkan satu hantaman yang begitu baik tadi yang dikeluarkan oleh Kid Bomba. Dekat dadanya badan dan King Kongnya down. Kid Bomba yang pun lejat. Sementara Sawo mencoba untuk menahan badan di area terdepan. Tapi Super Prince bersama dengan Kera masih bisa selamat. Dan tidak untuk waktu yang lama Super Prince berhasil langsung diamankan. Sawo cepat hilang. Brusco pun masih selamat. Dan Kera 1v1 situation. Selalu berjalan. Kera memberitahu kepada dunia kalau ini adalah Kera menjadi penyelamat hari dari Onyx Philippines. Hiko menyisakan dirinya sendirian. Wave minion bertumpuk di arah bawah. Oke, ada konsil dikejar. Dibantu tadi seperti yang sedikit oleh Brusco. Tapi Hiko tidak untuk waktu yang lama dan game selesai. Onyx Philippines. Mereka berhasil untuk bisa memenangkan game yang ketiga dengan begitu epic. Match point depan mata. Adu makro. Terjadi 28 menit plus. Oke, kalau begitu Our panelists, silahkan bedah ini satu persatu dari menit pertama sampai menit ke-28. Let's go. Wow. Game yang ini luar biasa banget sih. Dari menit pertama sampai 28 ya tadi ya. Jadi finishing. Ya, kita bisa menjelaskan kok. Menit 1 sampai 8 nggak terjadi apa-apa. Menit 8 sampai 16 terjadi beberapa split push. Ya. Terus